Fix, ada yang main sabun. Wasit kontroversial Lutfulin pimpin laga Timnas Indonesia versus Filipina. Shin Tae-yong full senyum. Mauresmo Hinoke wonderkid keturunan Maluku ini jadi sorotan Eropa. Shin Tae-yong harus gerak cepat. Tak main-main. Shin Tae-yong resmi turunkan 11 pemain naturalisasi melawan Filipina. Ada insting buruk. Shin Tae-yong soroti kepemimpinan wasit jelang laga Timnas Indonesia versus Filipina. Dirilis tadi malam, FIFA soroti pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Secara tegas FIFA bilang begini. Wow! Bikin geger di Korea. Publik Korea Selatan dukung Timnas Indonesia tumbangkan Filipina. Selain itu, ini prediksi media Korea Selatan jelang Timnas Indonesia versus Filipina. Bakal jadi laga hidup dan mati melawan Filipina. Ini dua sejarah baru yang akan diukir Shin Tae-yong jika menang melawan Filipina. Berikut informasi selengkapnya. Dan jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Timnas Indonesia akan melawan Filipina di laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina pada laga pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion GBK pada Selasa 11 Juni malam. Laga Indonesia versus Filipina ini akan dipimpin wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfulin. Dalam karirnya sebagai wasit, nama Rustam Lutfulin sempat viral usai diserang pemain Korea Utara di Asian Games 2022 di Guangzhou, China. Saat itu, Rustam Lutfulin kerap mendapatkan protes dari pemain Korea Selatan saat menghadapi Jepang di babak perempat final Asian Games 2022. Puncaknya, usai Korea Utara kalah 1-2 dari Jepang, wasit Uzbekistan itu langsung diserang para pemain Korea Utara yang tidak puas dengan kepemimpinan Rustam Lutfulin. Para pemain Korea Utara itu marah ketika Rustam Lutfulin memberikan penalti kepada Jepang setelah kiper mereka Kang Ju-hyuk dinilai melanggar Jun Nishikawa. Kang Ju-hyuk langsung melayangkan protes kepada wasit dengan mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak menyentuh Nishikawa. Namun keputusan Rustam Lutfulin tidak berubah, yakni memberikan penalti untuk Jepang. Gol penalti Yuta Matsumura pada menit ke-80 itu menjadi penentu kemenangan Jepang atas Korea Utara. Kini Rustam Lutfulin akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Rustam Lutfulin diharapkan bisa memimpin pertandingan ini dengan baik dan adil. Ketika kemarin kita tidak bisa lolos ke Olimpiade, saya tidak berpikir kemampuan kami kurang. Namun, ada permasalahan di wasit, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan Filipina, Senin 10 Juni. Shin Tae-yong full senyum. Mauresmo Hinoke wonderkid keturunan Maluku ini jadi sorotan Eropa. STY harus gerak cepat. Mauresmo Hinoke menjadi wonderkid baru Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Ia sukses menjelang menjadi winger menakutkan bagi para lawan tim Garuda Nusantara di Toulon Cup 2024. Mauresmo Hinoke, bintang muda yang kini bersinar di Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Pesepak bola berusia 19 tahun ini mencuri perhatian publik dengan kemampuan individualnya di ajang Toulon Cup yang digelar di Prancis. Timnas Indonesia U20 yang diarsiteki oleh Indra Syafri sedang mengikuti turnamen Toulon Cup 2024 dengan membawa beberapa amunisi baru, yakni pemain keturunan Belanda. Salah satu nama mungkin sudah lama diketahui oleh publik adalah Jens Raven, penyerang yang bermain untuk FC Dordrecht U21, klub yang bermain di Liga Pemain Muda Belanda. Sementara 4 nama lainnya adalah Dion Marks, Kaya Schmons, Sevi Wostra, dan Mauresmo Hinoke. Khususnya Mauresmo Hinoke yang menjadi sorotan pada laga Timnas Indonesia versus Jepang. Rekan setim Jens Raven di FC Dordrecht U21 ini merupakan seorang pemain berposisi sayap kiri yang telah mencetak 3 gol dari 17 laga di musim ini bersama klub asal Belanda tersebut. Timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam laga ketiga mereka di Toulon Cup 2024, di mana tim Garuda Muda harus rela dihajar dengan skor 1-4 oleh Jepang di laga tersebut.
Garuda Nusantara berhasil mencetak 1 gol melalui tendangan penalti Mauresmo Hinoke pada menit ke-70. Hinoke berhasil mendapatkan hadiah penalti usai dirinya dijatuhkan oleh pemain lawan di kotak terlarang. Tak hanya sukses mencetak gol, Mauresmo Hinoke juga dinilai bekerja dengan apik sebagai winger sepanjang laga. Dia sangat merepotkan lini pertahanan tim Jepang melalui pergerakan cepatnya saat membawa bola. Duet Hinoke dan Jens Raffen beberapa kali memberikan penyerangan berbahaya bagi tim lawan. Sontak saja tak ayal aksi individualnya dalam soloran dan kepiawaiannya dalam mengacak-acak pertahanan tim Jepang langsung membuat Mauresmo Hinoke banjir pujian. Pemain kelahiran Belanda itu bahkan diharapkan oleh para supporter Garuda agar bisa segera resmi menyandang status warga negara Indonesia dengan mendapatkan kartu tanda penduduk, setelah Jens Raffen resmi mendapatkannya terlebih dahulu. Mauresmo diketahui memiliki nama lengkap Mauresmo Hinoke Johannes Jacob Dani Silvinho. Dia lahir di Breda, Belanda, pada 26 Februari 2005, tetapi memiliki keturunan Maluku dari sang ibu. Winger tajam dengan kemampuan dribble yang sangat baik ini mulai terjun ke dunia sepak bola bersama Akademi Klub Belanda, VV Baronie. Dia juga pernah menimbu ilmu sepak bola di Akademi Dordrecht Youth pada tahun 2020 lalu. Di klub Dordrecht, Mauresmo kemudian dipercaya memperkuat tim kelompok umur. Dia bergabung dengan tim Dordrecht U21 sejak Juli 2023 lalu. Sudah bermain 3 laga bersama timnas Indonesia kelompok umur. Namanya pun mencuat lantara para netizen maupun supporter Garuda merekomendasikannya sebagai salah satu pemain yang bisa bergabung ke timnas Indonesia senior. Hal ini tak terlepas dari gaya bermain Mauresmo yang mampu mengacaukan pertahanan lawan, sama seperti Ragnar Oratmangoen. Sementara itu, kekalahan tim asuhan Indra Syafri atas Jepang 1-4 membuat tim Garuda Nusantara belum bisa meraih satupun kemenangan di ajang Toulon Cup 2024. Ada sebanyak 11 pemain keturunan yang resmi diturunkan Shin Tae-yong memperkuat timnas Indonesia jelang bentrok melawan Filipina di laga akhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 11 Juni 2024. Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dalam membangun kekuatan tim. Kehadiran para pemain keturunan itu diharapkan bisa menjadi solusi pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam meracik taktik. Pelatih asal Korea Selatan itu juga diakini tidak akan kehabisan stok pemain berkualitas. Kemampuan pemain utama dengan pelapis timnas Indonesia kali ini dirasa mulai merata. Terlebih saat ini juga tidak sedikit penggawa Garuda yang berkarier abroad. Sebut saja Marcelino Ferdinand yang sekarang masih bermain untuk klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Ada juga Pratama Arhan yang menjadi bagian dari tim kasta tertinggi Korea Selatan, Suwon FC. Selain itu di Liga Utama Thailand, ada Asnawi Mangkualam yang memperkuat Port FC. 11 pemain keturunan Indonesia yang dipilih Shin Tae-yong juga tidak main-main. Terbaru, timnas Indonesia kedatangan bek yang eksis di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama NEC Nijmegen. Sosok yang dimaksud adalah Kelvin Verdonk. Di liga yang sama, timnas Indonesia punya gelandang keturunan yang memperkuat SC Heerenveen yakni Tom Haye dan Nathan Choeon. Menariknya, Nathan merupakan penggawa milik klub kasta kedua Liga Inggris, Championship, Swansea City, yang dipinjamkan ke Heerenveen. Pemain di lini tengah lainnya ada Ivar Jenner, FC Utrecht. Skuad Garuda juga diperkaya pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Beberapa penggawa yang dimaksud diantaranya ada Jay Itzes, Venezia FC, Justin Hubner, Cerezo Osaka, Shane Patinama, Kas Eupen, Sandy Walsh, Kave Mechelen, dan Jordi Amat, Johor Darul Teazim. Dalam membangun daya serang, Shin juga punya 2 stok pemain keturunan. Mereka adalah Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Ragnar Oratmangoen, Groningen. Berikut 11 pemain keturunan yang akan diturunkan Shin Tae-yong pada laga timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struijk. 2. Ragnar Oratmangoen. 1. Nathan Choeon. 4. Tom Haye. 5. Ivar Jenner. 6. Justin Hubner. 7. Shane Patinama. Delapan, Sandy Walsh, Sembilan, Jay Idzes,
Sepuluh, Calvin Verdonk. 11, Jordi Amat. Ada insting buruk. Shin Tae-yong soroti kepemimpinan wasit jelang laga Timnas Indonesia versus Filipina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyoroti kepemimpinan wasit menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga Indonesia versus Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Secara statistik, Timnas Indonesia lebih diunggulkan menang atas Filipina. Dari 9 pertemuan terakhir, Indonesia mencatat 4 kemenangan, sementara Filipina hanya 1. Namun, Shin Tae-yong mengkhawatirkan satu faktor yang dapat menghalangi kemenangan Timnas Indonesia, yaitu keputusan wasit yang tidak menguntungkan. Ia mengungkapkan, beberapa keputusan wasit dalam laga-laga sebelumnya, termasuk dalam perebutan tiket Olimpiade 2024, membuatnya berpikir keras. Salah satu keputusan yang dianggap merugikan adalah saat Witan Sulaiman dianggap melanggar pemain Uzbekistan, Abdufohid Nematov, yang berbuah penalti, meski rekaman pertandingan menunjukkan pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Kita kemarin tidak lolos Olimpiade. Saya tidak berpikir kemampuan kami kurang. Namun, ada permasalahan di wasit. Sampai sekarang, pikiran saya tetap sama, ucap Shin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Shin juga berjanji akan berusaha maksimal untuk mendapatkan tiket ke putaran berikutnya. Dua tim terbaik di tiap grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua akan otomatis tampil di putaran ketiga dan mengamankan tiket ke Piala Asia 2027 tanpa harus melewati babak kualifikasi. Seperti yang kita tahu, tidak ada tempat untuk mundur. Saya tidak khawatir jelang laga besok, karena kita pasti bisa mendapatkan tiket ke putaran ketiga, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Para pemain sudah bekerja keras. Pastinya kita akan bisa lolos. Jadi mohon doa dari masyarakat Indonesia untuk timnas kita, jelas Shin. Kemenangan melawan Filipina sangat penting bagi timnas Indonesia. 3 poin penuh akan memastikan Indonesia lolos ke putaran berikutnya dan otomatis mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia 2027 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Dirilis tadi malam, FIFA soroti pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Secara tegas FIFA bilang begini, laga penutup putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berjalan sepanjang Selasa, 11 Juni 2024. Pada pertandingan tersebut, FIFA menyoroti persaingan timnas negara peserta untuk merebut posisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus slot di Piala Asia 2027. FIFA pun memilih 4 pertandingan yang wajib dipantau sekaligus menentukan nasib tim negara peserta. Menariknya, FIFA memilih pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina sebagai pertandingan yang paling layak dinanti dari grup F. Padahal, Timnas Indonesia bersaing ketat dengan Vietnam yang juga masih berkesempatan untuk lolos ke putaran 3, di mana Vietnam akan bertemu dengan Irak di Stadion Internasional Basra pada Selasa, 11 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Timnas Indonesia lebih dahulu bertanding melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024, petang waktu Indonesia Barat. Posisi kedua di klasemen Timnas Indonesia, yang unggul 1 poin dari Vietnam, mengetahui bahwa kemenangan kandang atas Filipina yang sudah tersingkir dapat mengamankan tempat di putaran ketiga, tulis FIFA. FIFA pun memberikan ancaman pada skuad Garuda atas Vietnam yang memantau hasil pertandingan. Apalagi jika akhirnya tim asuhan Shin Tae-yong kalah dari Filipina. Vietnam menghadapi tugas berat dalam perjalanan ke Irak, namun siap menerkam jika Garuda kehilangan poin di kandang sendiri, tulis FIFA. Selain pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina, FIFA pun memilih 3 pertandingan lain yang layak ditonton. Pertandingan tersebut pun akan menentukan slot terakhir di putaran ketiga, yakni Kuwait melawan Afghanistan di grup A, Jepang melawan Suriah di grup B, dan Korea Selatan melawan Cina di grup C. Wow! Bikin geger di Korea.
Publik Korea Selatan dukung timnas Indonesia tumbangkan Filipina. Selain itu, ini prediksi media Korea Selatan jelang timnas Indonesia versus Filipina. Media Korea Selatan ramal timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang laga kontra Filipina. Media Korea Selatan, Chosun, yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dibandingkan Vietnam. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa faktor seperti peringkat saat ini, lokasi pertandingan selanjutnya, dan lawan yang dihadapi. Mereka menilai bahwa peringkat saat ini, lokasi pertandingan, dan kekuatan lawan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Melihat peringkat saat ini, lokasi pertandingan, dan kekuatan lawan, besar kemungkinan Indonesia melaju ke babak penyisihan final. Namun, menarik untuk dinantikan seperti apa hasil yang akan diraih Vietnam di bawah asuhan pelatih Kim Sang-sik, tutup pemberitaan tersebut. Selain itu, publik Korea Selatan juga memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Dukungan terhadap timnas Indonesia juga datang dari publik Korea Selatan. Mereka berharap Indonesia bisa lolos karena beberapa alasan. Pertama, faktor pelatih Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Kedua, kedalaman skuad Garuda yang dinilai bisa semakin kuat di babak ketiga kualifikasi. Ketiga, banyak pemain timnas Indonesia yang mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 beberapa waktu lalu, sehingga akan menarik jika mereka berhadapan dengan Korea Selatan di masa mendatang. Bakal jadi laga hidup dan mati melawan Filipina. Ini dua sejarah baru yang akan diukir Shin Tae-yong jika menang melawan Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berpeluang mencatatkan sejarah baru jelang berhadapan melawan timnas Filipina di laga akhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil menjadi sosok yang fenomenal dalam dunia sepak bola Indonesia. Sejak bergabung pada 2021 lalu, Shin dikenal sebagai pelatih yang berani membawa pemain muda. Contohnya pada Piala AFF 2020 lalu di mana pasukan senior yang dibawa saat itu diisi oleh rata-rata pemain berusia di bawah 25 tahun. Hasilnya pun cukup positif. Timnas Indonesia mampu melangkah ke final dengan komposisi tersebut. Selanjutnya, Shin juga sukses memberikan kejutan di level Asia. Dia berhasil untuk pertama kalinya menggotong timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah hampir 16 tahun lalu. Catatan rekor lainnya kembali diukir Shin saat mentas di turnamen tersebut. Ya, timnas Indonesia lagi-lagi untuk pertama kali mampu melenggang hingga babak 16 besar Piala Asia 2023. Kali ini prestasi Shin diprediksi bakal bertambah. Dia disebut bakal menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil mengalahkan Filipina nantinya. Selain itu, dia juga bakal menjadi pelatih pertama yang mengamankan tempat untuk tim Merah Putih di putaran final Piala Asia 2027 tanpa jalur kualifikasi. Potensi itu pun turut sukses mencuri perhatian AFC. Duduk di posisi kedua unggul 1 poin dari Vietnam, Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih kepala pertama yang membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA selain mengamankan tempat di Piala Asia Arab Saudi 2027 final. Tulis AFC dalam laman resminya, Senin 10 Juni 2024.